Nah, itu yang ingin juga saya tanyakan ke Pak Imam. Pak Imam, kalau tadi kan posisinya DMI masih menunggu begitu ya, dari MUI tadi dari Pak Kiai Khalil sudah menyampaikan gitu. Tapi bagaimana rupanya respon dari masyarakat, minimal dari akun kami lah gitu, sudah banyak yang positif nih, sudah banyak yang menunggu. Nah, mengakomodir ini gimana nih Pak Imam? Ya, kita pun juga menunggu, sebenarnya sebaiknya lebih cepat lebih bagus ya. Cuma begini, jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh MI dalam konteks bagaimana masjid menjadi tempatnya lebih aman, itu ternyata berhasil. Prediksi bahwa kemungkinan memang rentannya masjid sebagai klaster penyebaran COVID itu dulu tidak terbukti akhirnya dengan cara yang kita lakukan itu, termasuk misalnya mulai awal tuh karpet masjid digulung, orang harus membawa sajahnya sendiri, disinfektan harus selalu dilakukan di masjid-masjid gitu ya. Nah sekarang ini barang yang baik ini, jadi kita harus dijaga al-muhafadzatu ala qadimish sholih, yang sekarang itu menjadi persoalan yang sudah kita jaga dengan baik. Tetapi ini memang kita segera harus juga, belum lagi ya, ini akan ada gelombang ketiga, prediksinya itu. Sekarang itu kalau ini kemudian masyarakat kehilangan kontrol, masjid kehilangan kontrol juga, khususnya masjid, ini juga bisa membawa malapetaka konteks ini. Nah, karena itulah Dewan Masjid kemudian masih wait and see, tapi tidak melarang juga, tetapi kita tetap menganjurkan bagaimana masyarakat berhati-hati di dalam pola hidupnya, khususnya ketika berjamaah atau bersama dengan masyarakat. Itu saja sebenarnya. Nah, kalau itu dijaga dengan baik, insya Allah masih tetap. Tapi DMI tentunya melihat juga bahwa masyarakat ini ternyata responnya cukup positif, ingin juga kembali lagi melaksanakan ibadah sholat dengan syaf yang rapat. Ada tidak komunikasi yang dijalin dengan Satgas misalnya kemudian menentukan kebijakan ini? Ada terus, kita juga, saya sendiri juga bahkan melakukan sholat itu mencoba di beberapa tempat ya. Seperti kalau di daerah-daerah Tangerang atau Tiga Raksa atau kemana Banten itu ya, masyarakat sudah lebih lama bebas sholat tanpa masker bahkan itu. Kita dan juga jarak rapat, aman-aman saja memang. Kita pakai masker juga heran. Tetapi ini masih daerah belt ya, daerah Sabuk di Jakarta itu. Jadi dan kita juga khawatir dengan itu. Tapi masyarakat sejauh ini mengatakan memang tidak ada. Meskipun demikian, DMI tetap menganjurkan ya, masyarakat lebih menjaga apa yang sudah berlangsung ini lebih dulu, sampai ya kita secepatnya, negara ini juga harus benar-benar kalau dia kontrol, mengendalikan penyakit ini, bahkan membasmi sama sekali. Presiden mengatakan ini bisa dikendalikan, tapi tidak mungkin hilang. Yaitu kita tidak mendahului apa yang menjadi takdir Allah lah. Tapi kita harapkan memang bisa hilang. Jangan ada bisnis di balik itu, ya itu kita harapkan. Bisnis di balik. Kalau komunikasi bisa, dengan Satgas bagaimana Pak Imam? Komunikasi kita membentuk Satgas, kita membentuk juga komite ad hoc-nya. Vaksinasi berbasis masjid itu berlangsung di seluruh Indonesia dengan masjid-masjid yang kita tunjuk sebagai sentra vaksinasi. Satgas dengan terus berkomunikasi juga. Kita ada kerjasama dengan itu, dan kita juga mengupdate terus informasi itu secara internal. Ya, dan detailnya memang harus yang melakukan itu memang Satgas itu nanti. Jadi komunikasinya tetap positif. Sejauh ini dengan masjid-masjid kita belum mengeluarkan edaran lagi untuk pengendoran dalam pengertian kebebasan untuk untuk berapat-rapat gitu. Kita melihat juga beberapa masjid di beberapa daerah itu banyak masjid yang tanpa markas sama sekali juga bebas. Artinya memang tetap rapat ya. Oke, nah tapi gini, kalau ini kan hari Jumat nih Pak Imam ya, hari ini hari Jumatan ini udah pasti gitu. Nah masyarakat juga kan cenderung sudah menerima informasi ini, kalau MUI sudah menganjurkan untuk sholat syaf berjamaah gitu. Mungkin posisinya DMI juga masih menunggu. Nah instruksinya apa nih buat Jumatan nanti Pak Imam gitu? Ke masjid-masjid? Tetap saja kita belum membuat edaran baru kepada masjid. Tetaplah untuk menjaga, mempertahankan kehati-hatian itu. Jadi ini menjaga bagaimana jangan sampai ada kebocoran penularan justru di masjid. Kita telah
menunjukkan prestasi baik di masjid itu, khususnya di kota-kota besar. Jakarta khususnya, ketika zona merah Jakarta itu, masjid malah sebenarnya dikatakan zona hijau, masjid itu boleh dikatakan. Itu saking terkendalinya pola kehidupan jamaah di masjid, dan juga bagaimana masjid melakukan rentang kendali yang baik antara masjid dengan jamaahnya itu. Komunikasinya saya kira itu. Baik, ya. Pak Kiai Holil, hari ini tentunya masyarakat pasti akan menunggu-nunggu setelah kemarin melihat tweet dari Pak Kiai Holil, kemudian hari ini juga mungkin menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, dorongan apa yang akan dilakukan, upaya yang dilakukan oleh MUI kepada Satgas Penanganan COVID dalam hal ini adalah pemerintah? Ya tentunya kita komunikasi. Saya pun awalnya sebagai Wakil Ketua Gerakan Nasional Penanggulangan pandemi COVID ini di MUI, kita koordinasi dengan BNPB. Tentu kita mengingatkan tentang bahwa ada perubahan situasi di lapangan, dan saya pikir kita masuk pada wasatiyatul Islam. Kita moderat lah ya. Artinya yang memang hijau dan juga itu level 1, kita tetap prokes, pakai masker. Jadi hanya saja kita kan juga tidak berhadapan gitu loh. Dan pakai masker sudah bisa lebih mengantisipasi. Sehingga ini adalah bagian dari keseimbangan antara kita berupaya secara kemanusiaan dan juga menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya berpaku kepada prokes saja, kemampuan medis saja, lupa bahwa yang menciptakan penyakit adalah Allah. Demikian juga jangan sampai kita sholat, rapat tidak pakai masker, tidak cuci tangan. Itu kan berarti kita hanya menyerahkan kepada Allah, lupa terhadap sebab-sebab yang Allah ciptakan pada kita. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Jadi harus ikuti kausalitas. Oleh karena itu waktu yang hanya sekitar 5 menit sampai 10 menit paling lama itu orang sholat, dengan berdekatkan dan pakai masker, saya pikir di tempat yang hijau tentunya paling berat adalah level 1. Itu adalah aman dari penularan itu. Apalagi banyak di satu tempat sudah 1 bulan tidak pernah terjadi pandemi COVID ini. Kalau kita mengaca kepada orang yang di karantina sepulangnya di luar negeri kan hanya 8 hari. Diangkat 8 hari sudah bebas. Jadi kalau 1 bulan satu daerah tidak ada orang yang terkena umpamanya. Kemudian di satu komplek yang itu juga sekarang banyak WFH, di rumahnya jarang interaksi dengan yang lain. Itu kan bisa 5 menit untuk dilakukan kita rapat barisan demi kesempurnaan keberagamaan kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan pada kita. Jadi saya pun tidak sembrono, MUI pun juga tidak sembrono ketika mengeluarkan fatwa. Itu dikondisikan dengan kondisi yang ada. Tidak berarti kondisinya memungkinkan ya silahkan. Tapi jangan sampai kondisi sudah baik tapi tetap kita menjaga ya physical distancing itu, yang itu hukumnya adalah makruh ya, tidak baik, tidak melaksanakan yang hukum sunnah. Oke, baik. Jadi untuk saat ini posisinya MUI kan sudah memberikan himbauan, berarti kita tunggu saja bagaimana nanti kebijakan yang akan kemudian dikeluarkan, baik itu oleh Satgas Penanganan COVID-19 dalam hal ini pemerintah maupun Pemda setempat. Terima kasih Pak Kiai Holil, terima kasih juga Pak Imam atas waktunya, pencerahannya pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.